Seorang oknum guru sekaligus pimpinan sekolah berasrama Madani Boarding School dituntut hukuman mati dan dikebiri secara kimia. Tuntutan jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini diberikan kepada Heri Wirawan, 36 tahun, karena terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati di Bandung. Bahkan 8 diantaranya sampai hamil, dan ada 1 orang yang sampai hamil 2 kali. Apa yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa oleh jaksa. Pelaku yang sudah mengakui semua perbuatannya itu juga dituntut untuk membayar denda 500 juta dan membayar restitusi kepada para korban sebesar 331 juta. Tuntutan pidana tambahan adalah pengumuman identitas, yakni identitas terdakwa diminta oleh pengadilan untuk disebarkan. Izinkan video kali ini mencoba mengulas apa yang dilakukan oknum ustadz dari sisi teknologi pikiran. Sebab dalam melakukan perbuatan asusila itu, Heri begitu mudah menembus pikiran bawah sadar korban, sehingga membuat para korban tidak berdaya. Sahabat, untuk menembus pikiran bawah sadar ada 5 cara. Pertama, figur otoritas. Kedua, emosi intens. Ketiga, repetisi atau pengulangan. Keempat, identifikasi kelompok. Dan terakhir, kelima adalah relaksasi pikiran. Mari kita ulas satu demi satu bagaimana oknum guru ini bisa begitu mudah memperdaya santriwatinya. Sebagai pimpinan sekolah berasrama, Heri jelas memiliki figur otoritas yang paling tinggi. Ustadz atau pengasuh biasa saja bisa memiliki otoritas yang sangat kuat, apalagi ini pimpinannya. Dengan otoritas yang kuat inilah, apapun yang disampaikan oleh Heri sangat mudah masuk dan menembus pikiran bawah sadar korban. Apapun yang disampaikan mudah diterima dan dituruti oleh korban. Apalagi jika apa yang disampaikan seorang figur otoritas ini menyangkut soal agama. Maka apapun yang disampaikan ketika dibalut dengan ayat-ayat atau simbol-simbol agama akan mudah menancap langsung di pikiran bawah sadar seseorang. Sahabat semua, agama adalah isu yang paling penting dan krusial yang terletak di pusat pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar dengan mudah ditembus tanpa perlawanan atau penolakan jika menyangkut soal agama. Ibarat rumah nih yang sedang terkunci dan diberi pagar yang tebal, tembok yang tinggi, itu dengan mudah bisa dibuka jika ditembus dengan menggunakan kunci bertuliskan agama, apapun agamanya. Heri mudah memperdaya korban karena kondisi emosional santriwati di sekolah berasrama biasanya memiliki emosi intens. Sahabat, berpisah dari orang tua, kurangnya kasih sayang, serta kondisi di sekolah berasrama yang penuh tuntutan membuat emosi santriwati mudah drop, sehingga pikiran bawah sadarnya sangat mudah ditembus. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh seseorang seperti Heri. Ketika santriwati makin tertekan dan makin stres, maka korban semakin tidak berdaya dan akan mudah menuruti semua kemauan dari Heri. Inilah yang menyebabkan korban ruda paksa tidak selalu mudah bercerita atas kasus yang dialami. Ini karena kondisi psikologis korban sudah sangat terganggu. Izinkan atas alasan ini juga, saya menyarankan kepada para pengasuh sekolah berasrama atau pondok pesantren, berikan keleluasaan pada santri dan santriwati
untuk berkomunikasi pada kedua orang tuanya, minimal sekali dalam seminggu. Ini penting agar tangki kasih sayang santri selalu penuh. Ini akan memperkuat mental dan kejiwaan santri, karena satu-satunya pengisi kasih sayang untuk anak yang paling efektif adalah kedua orang tuanya. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Ingat, selembut dan sebaik apapun pengasuh di sekolah berasrama atau pondok pesantren tidak akan mampu menggantikan kualitas kasih sayang yang diberikan kedua orang tuanya sendiri. Jika tangki kasih sayang anak selalu penuh dan terjaga, maka kondisi emosi dan psikologisnya akan terjaga, sehingga anak tidak mudah diperdaya oleh orang lain. Cara ketiga menembus pikiran bawah sadar adalah repetisi atau pengulangan. Sahabat, salah satu cara menembus pikiran bawah sadar adalah repetisi atau pengulangan. Jika seseorang santriwati didekati secara terus-menerus, berulang-ulang, apalagi pakai simbol agama seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, pertahanannya lama-lama pasti akan jebol. Inilah yang dilakukan oleh seorang seperti Harry. Apalagi korbannya tidak hanya satu. Maka para korban dibuat semakin tidak berdaya dan akhirnya menganggap hal itu mau tidak mau harus dilakukan sebagai salah satu syarat berada di sekolah berasrama itu. Repetisi harus dilawan dengan repetisi. Ketika ada oknum yang melakukan hal ini, tidak akan mudah terjadi jika komunikasi anak dengan orang tua juga dilakukan secara intens. Sekali lagi, mohon dengan sangat para pengasuh pondok pesantren atau sekolah berasrama sebaiknya tidak melarang anak berkomunikasi dengan orang tua dalam waktu terlalu lama. Ada misalnya pondok atau sekolah berasrama yang boleh dihubungi hanya sebulan sekali. Itu pun hanya sebatas surat atau komunikasi tidak dua arah secara langsung. Di era digital sekarang, berikan kesempatan santri untuk melakukan panggilan video sekali sepekan, seminggu sekali, walaupun hanya 5 menit. Ini penting agar kondisi tangki kasih sayang anak selalu terjaga. Orang tua juga bisa melakukan repetisi ide dalam bentuk nasihat dan ungkapan kasih sayang. Maka jika orang tuanya intens dan melakukan repetisi memberikan kasih sayang, maka orang lain tidak akan mudah memberikan repetisi untuk ide yang lain. Jika seseorang sudah tergabung dalam kelompok tertentu, maka apapun syarat dari kelompok itu pasti diikuti. Itulah kenapa mudah ada tawuran, ada geng motor yang melakukan kejahatan, hingga aksi brutal supporter fanatik klub sepak bola. Lebih parah lagi, adanya aliran sesat, kelompok sesat, sekte-sekte sesat. Itu semua karena identifikasi kelompok. Apapun yang ada di kelompok pasti diikuti. Contoh simpel, kalau ada kelompok pengajian ibu-ibu nih, misalnya nih ada kelompok pengajian ibu-ibu, pasti apapun syarat dari pengajian itu tidak akan ada yang bisa menolak. Misalnya, ketua dari pengajian mengatakan, besok ibu-ibu pengajian pakai jilbabnya warna pink, bajunya kemudian warna oranye, dan roknya atau bawahnya pakai warna ungu atau hijau stabilo. Dipakai nggak kira-kira? Pasti dipakai. Kenapa? Karena yang ngomong adalah pimpinan kelompok tertentu. Kalau sudah pimpinan kelompoknya mewajibkan menggunakan baju warna tertentu, pasti diikuti. Mau pengajian itu jadi kayak umbul-umbul, mau pengajian itu jadi warnanya ndak karuan, yang penting
harus diikuti. Coba aja ada yang nggak pakai warna sama, pasti nggak boleh untuk foto bareng atau jadi bahan gunjingan. Sadis kan? Nah, identifikasi kelompok inilah yang dimanfaatkan oleh Harry. Kondisi itu dilakukan pada para santriwatinya karena santriwati selama 24 jam berada di sekolah berasrama ini. Maka apapun yang disampaikan oleh Harry dengan mudah pasti diikuti para korban. Apalagi korbannya terus bertambah, maka korban yang tidak berdaya menganggap semua itu sebagai lagi-lagi syarat yang sudah lumrah harus diikuti. Apalagi korbannya terus bertambah, maka korban yang tidak berdaya menganggap semua itu sebagai syarat lumrah yang harus diikuti. Kondisi relaksasi pikiran ini adalah kondisi kita sedang dalam hipnosis atau di kedalaman pikiran bawah sadar. Makanya ada yang bisa menyebut dia menjadi korban hipnotis. Padahal yang tepat adalah hipnosis. Karena hipnotis itu orangnya, pelakunya. Kondisinya disebut hipnosis. Nah, kondisi hipnosis ini, sahabat semua, setiap hari hampir dialami para santri di pondok pesantren atau sekolah asrama. Contoh, ketika santri atau santriwati bangun dari tidur malam untuk sholat tahajud, saat itu sebetulnya santri sedang masuk dalam kondisi hipnosis. Nggak usah deh sholat tahajud. Bangun malam, ikut kajian-kajian di malam hari, itu sejatinya dalam kondisi relaksasi pikiran, kondisi hipnosis, kondisi pikiran bawah sadar sedang terbuka lebar. Kalau momen ini kemudian dimanfaatkan oleh orang seperti Harry untuk memperdaya korbannya, maka jelas korban tidak berkutik. Tengah malam, pikiran lagi di kondisi pikiran bawah sadar, kemudian dicekoki dengan aliran-aliran atau ide-ide yang cabul tadi atau asusila, maka pikiran bawah sadar korban tidak akan menolak. Kenapa? Karena kondisinya sedang terbuka lebar pikiran bawah sadarnya. Sama sekali tidak akan ada penolakan. Sahabat, sebenarnya kondisi saat sholat tahajud inilah kondisi yang sangat tepat untuk memperbaiki diri. Karena inilah kondisi sangat khusyuk. Bahkan, saya ketika melakukan terapi menggunakan teknik hipnoterapi klinis, kondisi inilah yang saya butuhkan untuk membantu orang lain menetralisir semua emosi dan pikiran yang mengganggu. Tapi, seperti pisau bermata dua, ini bisa dipakai untuk mengiris bawang atau untuk mencelakakan orang lain. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Harry untuk mencelakakan orang lain. Maka sebaiknya di sekolah berasrama atau di pondok pesantren, sebaiknya ketika sholat tahajud harus diawasi oleh banyak orang. Kalaupun harus sholat tahajud tidak ada banyak orang, lebih baik dilakukan sendiri supaya tidak ada intervensi orang lain. Yang dikhawatirkan saat santri ini dalam kondisi sholat tahajud, pikirannya terbuka lebar, saat itulah ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen-momen saat pikiran bawah sadar ini terbuka lebar. Sebab ini sangat membahayakan, sangat-sangat berbahaya. Kita tentu berharap semoga saja kasus yang terjadi di Bandung tidak terjadi lagi dan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk siapa saja. Tentunya kita semua berdoa dan berharap agar kasus ini menjadi kasus yang terakhir. Mudah-mudahan tidak ada Harry-Harry lain yang merusak kondisi kejiwaan dan masa depan santriwati di negeri ini. Semoga dan semoga. Itulah tadi teman-teman ulasan tentang kasus yang terjadi pada oknum Ustadz
yang sudah melakukan ruda paksa pada santriwatinya. Jika dianggap bermanfaat, silakan like, comment, and share konten ini ke sahabat kerabat Anda. Bagi Anda yang ingin meninggalkan kritik, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Ingat, tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.